Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila, NIM B1B1200048, kelas A, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai apa itu perilaku organisasi. Baiklah, langsung saja. Mendemonstrasikan pentingnya keterampilan interpersonal di tempat kerja. Mengembangkan keterampilan interpersonal bagi para manajer juga membantu organisasi menarik dan mempertahankan pekerja yang berkinerja tinggi. Tanpa memandang kondisi pasar tenaga kerja, pekerja yang mengagumkan selalu kekurangan penawaran. Perusahaan-perusahaan yang dikenal sebagai tempat baik untuk bekerja seperti Starbucks, Adobe System, Cisco, Wallfood, Google, American Express, Amgen, Pfizer, dan Marriott juga memiliki keuntungan besar. Selanjutnya, fungsi manajemen. Pada awal abad ke-20, industri Prancis Mondepayot menuliskan bahwa semua manajer memiliki 5 fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, komando, koordinasi, dan pengendalian. Saat ini penulis telah menggabungkan dalam 4 bagian, yaitu perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian. Yang pertama, perencanaan adalah suatu proses yang terdiri atas mendefinisikan tujuan, menyusun strategi, dan mengembangkan rencana untuk mengkoordinasi aktivitas. Yang kedua, pengorganisasian, yaitu menentukan tugas-tugas apa yang akan dikerjakan, siapa yang akan mengerjakan, dan bagaimana tugas-tugas ini dikelompokkan, siapa yang melapor pada siapa, dan di mana keputusan harus dibuat. Selanjutnya, kepemimpinan. Kepemimpinan ini memiliki fungsi yang mencakup motivasi kerja, mengarahkan aktivitasnya, memiliki saluran komunikasi yang paling efektif, dan menyelesaikan konflik. Yang keempat, yaitu pengendalian. Aktivitas pengawasan untuk memastikan tercapainya sesuai rencana dan mengoreksi setiap divisi signifikan. Selanjutnya, peran manajemen. Di akhir tahun 1960, N. Henry Mintzberg pada saat itu merupakan mahasiswa pascasarjana di MIT melakukan suatu riset teliti atas 5 eksekutif untuk menentukan apa yang mereka kerjakan dalam pekerjaan mereka. Pada titik observasinya, Mintzberg menyimpulkan bahwa manajer memiliki 10 peran atau serangkaian perilaku yang berbeda dan berhubungan satu sama lain. Ke-10 peran utama bersifat interpersonal, informal, dan memutuskan. Yang pertama, peran interpersonal. Semua manajer diharuskan untuk melaksanakan tanggung jawab dan sifatnya seremonial dan simbolis. Misalnya ketika pemimpin universitas memimpin wisuda atau pengawas pabrik memandu sekelompok mahasiswa SMA dalam tur pabrik, ia bertindak memerankan figur pemimpin. Semua manajer juga memiliki peran pemimpin. Peran ini mencakup merekrut, melatih, memotivasi, dan mendisiplinkan pekerja. Peran ketiga kelompok dalam interpersonal ini adalah peran perantara atau menghubungi pihak lain yang memberikan informasi kepada manajer. Yang kedua, peran informasional. Pada peran informasional, semua manajer pada tingkat tertentu memperoleh informasi dari luar organisasi dan institusi, khususnya melalui berita, dan berbicara dengan orang lain untuk mempelajari perubahan selera masyarakat, apa yang mungkin sedang direncanakan pesaing dan sebagainya. Ketiga, peran memutuskan. Mintzberg mengidentifikasi peran yang membutuhkan keputusan. Dalam peran wirausaha, manajer mengawal proyek-proyek baru yang akan meningkatkan kinerja organisasi. Sebagai pengendali gejolak, manajer mengambil tindakan korektif untuk merespon masalah yang tidak terduga. Selanjutnya, keterampilan manajemen. Untuk mengetahui apa yang dilakukan manajer adalah dengan melihat keterampilan atau kompetensi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya. Peneliti sudah mengidentifikasi sejumlah keterampilan yang membedakan manajer mana yang efektif dan mana yang tidak efektif. Yang pertama yaitu keterampilan teknis. Keterampilan teknis mencakup kemampuan untuk mengaplikasikan pengetahuan atau keterampilan khusus. Saat kita berpikir mengenai keterampilan profesional seperti insinyur sipil atau ahli bedah mulut, kita khususnya fokus pada keterampilan teknis yang mereka peroleh dari pendidikan formal. Yang kedua yaitu keterampilan manusia. Kemampuan untuk memahami, berkomunikasi, memotivasi, dan mendukung orang lain, baik dalam individu maupun kelompok. Banyak orang yang sangat cakap serta teknis tetapi mendengar yang buruk, tidak dapat memahami kebutuhan orang lain, atau lemah dalam manajemen konflik. Oleh karena manajer mendapatkan penyelesaian pekerjaan melalui orang lain, maka mereka harus memiliki keterampilan manusia yang baik. Yang ketiga yaitu keterampilan konseptual. Manajer harus memiliki kemampuan mental untuk menganalisis dan mendiagnosis situasi yang kompleks. Pengambilan keputusan misalnya membutuhkan manajer untuk dapat mengidentifikasi masalah, mengembangkan solusi-solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah, mengevaluasi solusi-solusi alternatif tersebut, dan memilih yang terbaik adalah mereka yang mengambil keputusan tertentu.
Kemampuan untuk mengintegrasikan ide-ide baru dengan proses yang ada dan berinovasi dalam pekerjaan juga merupakan keterampilan konseptual yang penting bagi manajer saat ini. Yang kedua, perilaku organisasi. Perilaku organisasi atau organizational behavior merupakan sebuah bidang studi yang menginvestasi pengaruh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku di dalam organisasi untuk tujuan penerapan pengetahuan demi peningkatan efektivitas organisasi. Perilaku organisasi dalam studi adalah studi mengenai apa yang orang-orang lakukan dalam sebuah organisasi dan bagaimana perilaku mereka memengaruhi kinerja organisasi. Oleh karena itu, perilaku organisasi sangat berpusat bicara khusus pada situasi terkait pekerjaan. Maka ia menekankan perilaku dalam hubungannya dengan pekerjaan, kerja, ketidakhadiran, perputaran pegawai, dan produktivitas kinerja manusia dan manajemen. Topik inti yang mencakup perilaku organisasi. Yang pertama, motivasi, perilaku dan kekuasaan pemimpin. Yang ketiga, komunikasi interpersonal. Yang keempat, struktur dan proses kelompok. Yang kelima, pengembangan dan persepsi sikap. Yang keenam, proses perubahan. Yang ketujuh, konflik dan negosiasi. Yang kedelapan, rancangan kerja. Ketiga, disiplin yang berkontribusi dalam bidang perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan sebuah ilmu perilaku terapan yang dibangun atas kontribusi sejumlah disiplin perilaku, terutama psikolog dan psikologi sosial, sosiologi, serta antropologi. Yang pertama yaitu psikologi. Psikologi merupakan ilmu yang mencoba untuk mengukur, menjelaskan, serta kadang-kadang mengubah perilaku manusia dan hewan-hewan lainnya. Pihak yang telah berkontribusi dan terus menambah pengetahuan tentang perilaku organisasi adalah ahli teori pembelajaran, ahli teori kepribadian, psikolog konseling, serta yang paling penting psikologi industri dan organisasi. Kedua, psikologi sosial. Psikologi sosial umumnya dianggap cabang psikologi, menggabungkan konsep psikologi dan sosiologi untuk fokus pada pengaruh manusia terhadap sesamanya. Psikologi sosial juga berkontribusi untuk mengukur, memahami, dan mengubah perilaku, mengidentifikasi pola komunikasi, serta membangun kepercayaan. Yang ketiga yaitu sosiologi. Sosiologi mempelajari tentang manusia dalam kaitannya dengan lingkungan sosial atau budayanya. Sosiologi berkontribusi pada perilaku organisasi melalui kajian perilaku kelompok dalam organisasi, terutama organisasi formal dan kompleks. Mungkin yang paling penting, sosiolog telah mempelajari budaya, teori organisasi dan struktur organisasi formal, teknologi organisasi, komunikasi, kekuasaan, serta konflik. Yang keempat yaitu antropologi. Antropologi adalah ilmu tentang masyarakat untuk mempelajari keberadaan manusia dan aktivitasnya. Pekerjaan antropolog pada budaya dan lingkungan membantu kita memahami perbedaan dengan nilai-nilai dasar, sikap, dan perilaku antara orang-orang di negara-negara yang berbeda dan dalam organisasi yang berbeda. Selanjutnya, tantangan dan peluang untuk perilaku organisasi. Beberapa isu-isu terpenting yang dihadapi manajer yang perilaku organisasi dapat menawarkan solusi atau setidaknya pandangan yang berarti untuk mencapai solusi. Yang pertama yaitu merespon tekanan ekonomi, yang kedua merespon globalisasi, yang ketiga meningkatnya penugasan ke luar negeri, yang keempat bekerja dengan orang-orang dari budaya berbeda, yang kelima mengawasi perpindahan pekerjaan ke negara dengan upah buruh yang rendah, yang keenam yaitu beradaptasi dengan budaya yang berbeda dan norma-norma peraturan, yang ketujuh mengelola keragaman tenaga kerja, yang kedelapan meningkatnya layanan pelanggan, yang kesembilan meningkatkan keterampilan bermasyarakat, yang kesepuluh bekerja dalam organisasi jaringan, yang kesebelas meningkatkan kesejahteraan pekerja saat bekerja, yang kedua-belas menciptakan lingkungan kerja yang positif, yang ke-13 meningkatkan perilaku etis. Selanjutnya yaitu model perilaku organisasi. Dengan menyajikan sebuah model umum yang mendefinisikan bidang perilaku organisasi, memperlihatkan parameter-parameternya dan mengidentifikasi masukan, proses, dan keluaran. Hasilnya akan menjadi topik yang menarik yang akan datang di bagian selanjutnya. Yang pertama yaitu sebuah tinjauan. Sebuah model adalah sebuah abstraksi dan realitas sebuah representasi yang disederhanakan dari beberapa fenomena dunia nyata. Yang kedua yaitu masukan.
Masukan atau input adalah variabel seperti kepribadian, struktur kelompok, dan budaya organisasi yang berujung pada proses. Variabel-variabel ini menetapkan tahapan untuk apa yang terjadi dalam sebuah organisasi. Selanjutnya yaitu proses. Proses adalah tindakan-tindakan yang individu dan kelompok organisasi terlibat di dalamnya sebagai hasil dari masukan dan berujung pada hasil tertentu. Selanjutnya yaitu keluaran. Keluaran atau output adalah variabel-variabel kunci yang dipengaruhi oleh beberapa variabel lainnya. Selanjutnya, sikap dan stres. Sikap bekerja adalah evaluasi yang dibuat pekerja positif atau negatif mengenai objek, orang-orang, atau peristiwa. Sikap dan stres bekerja adalah hal yang benar-benar lunak dan bukan urusan serius manajer, tetapi seperti yang akan ditunjukkan, sikap sering memberikan konsekuensi perilaku yang secara langsung berhubungan dengan aktivitas organisasi. Selanjutnya yaitu kinerja tugas. Kinerja tugas dapat diukur dengan jumlah dan kualitas produk yang dihasilkan dalam satu jam. Kinerja tugas dari guru adalah level pendidikan yang dapat diperoleh siswa. Kinerja tugas konsultan diukur dari kecepatan dan kualitas presentasi yang mereka tawarkan kepada perusahaan klien. Semua jenis kinerja tugas terkait tugas dan tanggung jawab utama dari sebuah pekerjaan dan saling berhubungan langsung dengan fungsi yang ada dalam deskripsi pekerjaan formal. Selanjutnya yaitu perilaku kewarganegaraan. Perilaku kewarganegaraan atau perilaku diskresioner yang berkontribusi pada lingkungan psikologis dan sosial tempat kerja. Selanjutnya, perilaku penarikan. Perilaku penarikan adalah serangkaian tindakan yang diambil pekerja untuk memisahkan dirinya dari organisasi. Ada banyak bentuk penarikan mulai dari datang terlambat atau tidak menghadiri rapat sampai absen dan perputaran tenaga kerja. Selanjutnya itu kohesi kelompok. Kohesi kelompok adalah tingkat dukungan anggota kelompok dan validasi satu sama lain dalam kerja. Dengan kata lain, sebuah kelompok yang kohesif adalah yang erat satu sama lain. Selanjutnya, pendayagunaan kelompok. Pendayagunaan kelompok merujuk pada kuantitas dan kualitas dari keluaran kerja satu kelompok. Dalam cara yang sama bahwa kinerja dari tim olahraga lebih dari jumlah kinerja pemain individu. Pendayagunaan kelompok dalam organisasi kerja lebih dari jumlah kinerja tugas individu. Selanjutnya itu produktivitas. Produktivitas level tertinggi dari analisis dalam perilaku organisasi adalah organisasi secara keseluruhan. Sebuah organisasi produktif jika ia mencapai sasarannya dengan mengubah masukan menjadi keluaran pada biaya paling rendah. Oleh karena itu, produktivitas membutuhkan baik efektivitas maupun efisiensi. Selanjutnya yaitu ketahanan. Ketahanan organisasi yang secara sederhana merupakan bukti bahwa organisasi dapat ada dan bertumbuh dalam waktu yang lama. Ketahanan sebuah organisasi tidak hanya bergantung pada seberapa produktif organisasi itu, tetapi juga seberapa cocok ia dengan lingkungannya. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal